Hai, halo, welcome back to my YouTube channel. Oke, perkenalkan nama aku Fatika Ningsih dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 24 dengan 3 digit NIM terakhir 024. Pada video kali ini aku bahas tentang apa ya? Kalian pasti penasaran kan? Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama aku Fatika Ningsih dengan NIM 40040324624. Aku dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 24 Universitas Diponegoro dengan kelas praktikum A. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang tugas dasar sistem kontrol, di mana judulnya adalah Sistem Kendali Temperatur dengan Autonix TK4S T4RN, dan pada akhir video nanti akan ada penjelasan tentang pengambilan data manualnya. Nah, langsung saja. Sebelum itu, di sini aku akan menjelaskan tentang tujuan dari pemaparan materi aku hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang respon sistem atau grafik respon sistem output. Kemudian ada open loop, ada penjelasan closed loop, nanti akan ada penjelasan tentang cara operasional Autonix TK4S dan T4RN. Kemudian ada cara pengambilannya juga, cara pengambil data secara manualnya. Kemudian ada penjelasan kontrol on off hysteresis. Kemudian ada penjelasan kontrol PID. Kemudian ada penjelasan grafik kontrol PID juga. Dan yang terakhir akan ada simulasinya. Next, yang pertama. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang respon system. Ini adalah grafik respon system output, di mana respon system ini adalah respon sistem ini adalah perilaku keluaran sistem terhadap suatu masukan dari waktu ke waktu. Nah, ada pun parameter-parameter pentingnya nih. Respon sistem itu ternyata memiliki parameter ya. Apa aja sih? Next. Nah, yang pertama ada delay time atau TD, di mana delay time ini waktu untuk mencapai 50% nilai akhirnya. Kemudian yang kedua ada rise time atau TR, di mana TR ini adalah waktu naik dari 0 ke 100% nilai akhir. Kemudian ada peak time, di mana TP atau peak time ini adalah kondisi saat respon mencapai puncak maksimum atau puncak tertinggi. Betul. Kemudian ada settling time atau TS, di mana ini adalah waktu hingga sistem stabil atau steady state maksudnya dalam batas tertentu. Nah, kemudian ada overshoot. Overshoot ini adalah kelebihan atau bisa disebut dengan MP. Dia adalah kelebihan respon dari nilai akhirnya. Namanya over berarti kelebihan atau berlebih responnya. Kemudian ada steady state error, di mana ini adalah selisih antara input referensi dan output pada keadaan turunan. Pintar. Next. Nah, di sini ada penjelasan tentang respon sistem open loop. Respon sistem open loop ini atau loop terbuka ini terdiri dari input tegangan ini, kemudian clamp yang bisa contohnya ada motor DC, pemanas udara atau air dan lain-lain. Kemudian ada outputnya atau sistem respon seperti kecepatan sudut, suhu dan lain-lain. Nah, sistem open loop ini adalah sistem pengendalian yang proses kerjanya tidak melibatkan umpan balik atau feedback. Jadi ini cuma lurus aja, nggak ada feedback, nggak ada balik ke set point atau controller, itu nggak ada. Next. Nah, berdasarkan gambar tadi, diagram blok tadi, sistem ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu input, line, dan output. Ya kan udah aku sebutkan tadi. Kemudian pada bagian input, sinyal berupa tegangan yang diberikan ke line atau proses utamanya. Nah, line dalam contoh ini bisa berupa tadi motor DC dengan pemanas udara air yang berfungsi mengubah sinyal input menjadi respon fisik tertentu. Tuh. Nah, hasil dari proses open loop ini tersebut menghasilkan output berupa respon sistem atau outputnya tadi seperti kecepatan sudut pada motor atau suhu pada pemanas dan lain-lain. Nah, karena sistem open loop ini nggak punya feedback atau umpan balik dari output ke input, maka sistem open loop ini tidak dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan atau gangguan atau disturbing yang terjadi. Sehingga responnya sepenuhnya bergantung pada besarnya input yang diberikan. Nah, oke, selain open loop tadi, ada pun closed loop.
Nah, respon sistem closed loop ini lebih kompleks tentu saja karena ada umpan balik atau feedback berbeda dengan open loop tadi. Nah, di sini bisa dilihat gambarnya, dianalisis sendiri, ada input, ada auto set point, kemudian ada errornya, ada controllernya, kemudian sistem kendalinya melalui plan, kemudian ada output atau keluaran, kemudian ada sensor. Nah, ini yang dinamakan feedback umpan balik, dimana dari output ini akan ditarik ke sensor dan lalu sensor ini melaporkan ke controller lagi untuk diatur nih karena mungkin belum sesuai dengan set point yang ditentukan gitu. Nah, sistem closed loop atau sistem loop tertutup ini adalah sistem pengendalian yang menggunakan umpan balik. Nah, tadi aku bahas ya, untuk apa fungsinya? Untuk menjaga agar output tetap sesuai dengan nilai atau set point yang diinginkan oleh user gitu. Nah, kemudian ada penjelasannya berdasarkan gambar tadi. Ada pun komponen utamanya yaitu input atau set point, pengendali atau controller, plan, sensor, dan umpan balik. Nah, input ini berupa apa? Berupa nilai referensi pembandingan dibandingkan dengan nilai keluaran aktual atau present value atau nilai aktualnya itu yang diukur oleh sensor. Nah, selisih antara keduanya ini disebut error tadi yang kemudian diproses oleh kontrolernya seperti on off, PID atau integral state feedback untuk menghasilkan sinyal kendali ke plan. Nah, plan di sini misalnya dengan keluar pemanas dia menghasilkan output berupa respon sistem. Outputnya kayak standar suhu dan kecepatan. Dan sensor akan mendeteksi output aktual dan mengirimkannya kembali sebagai feedback atau umpan balik agar sistem dapat menyelesaikan diri secara otomatis. Nah, dengan demikian sistem closed loop ini lebih akurat dan stabil dibandingkan open loop karena apa? Karena mampu memperbaiki kesalahan atau error secara terus-menerus dengan si feedback tadi gitu. Nah, di sini ada pun penjelasan tentang cara operasional Autonix atau TK4S dan T4RN. TK4S dan T4RN dan Autonix TK4S T4RN ini merupakan temperature controller digital dengan tampilan PV atau process value dan SV atau set value. Nah, fitur-fitur pentingnya ini ada banyak. Yang pertama ada mode control on off dan lagi auto atau manual. Kemudian ada fungsi auto timing untuk menyesuaikan parameter PID secara otomatis. Dan yang ketiga itu ada output relay untuk mengendalikan pemanas atau lampu. Kemudian ada tombol navigasi untuk ubah nilai SV mode atau parameter lain. Kemudian ada indikator alarm dan multi SV. Nah, cara pengoperasionalnya betul begitu. Yang pertama, nyalakan alat dan pastikan sensor termokopol atau K-nya tersambung. Kemudian tekan tombol mode untuk memilih parameter yang diubah. Yang ketiga, gunakan tombol sedikit ke atas atau sedikit ke bawah untuk mengubah set point suhu atau SV-nya. Dan yang keempat, pilih mode on off atau PID melalui menu parameter kontrol. Dan yang terakhir, amati perbedaan resolusi sistem pada kedua mode tersebut. Lalu akan dicatat ke Excel dan dibuat grafiknya. Nah, ini di sini ada cara pengambilan data secara manualnya. Langkah-langkahnya yaitu pertama, tentukan set point suhu. Misalnya di sini menggunakan 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius dan seterusnya sesuai dengan tugasnya. Kemudian yang kedua, nyalakan sistem dan amati PV atau proses value di display. Kemudian yang ketiga, catat waktu terhadap suhu secara berkala hingga sistem mencapai keadaan stabil atau steady state. Nah, yang keempat, ulangi dengan mode kontrol berbeda on off dan PID untuk melakukan pembandingannya. Dan yang kelima, data tersebut kemudian digunakan untuk membuat grafik respon waktu terhadap suhu. Jadi data-data tersebut dimasukkan ke Excel dan dibuat grafiknya. Nah, di sini yang pertama ada penjelasan kontrol on off hysteresis. Di sini ada grafiknya, bisa dilihat di sini. Ini grafiknya seperti ini ya, seperti sinyal sinusoidal, tapi beda sini. Nah, kemudian penjelasannya di sini. Oke. Penjelasan kontrol on off hysteresis tadi. Berdasarkan gambar, kontrol on off hysteresis bekerja dengan menambahkan lebar setelan atau deep zone antara titik on dan off agar tidak terjadi switching terlalu cepat. Nah, jika suhu di bawah batas bawah, maka pemanas akan on. Dan jika suhunya di atas batas atas, maka pemanasnya akan off gitu. Yang kedua, lebar hysteresis yang sempit membuat suhu lebih akurat
tetapi mempercepat keausan nilainya, dan lebar besar membuat switching lebih jarang namun suhu beroscilasi lebih jauh. Nah, di sini kemudian ada penjelasan kontrol PID-nya. Di sini bisa dilihat grafiknya, ada SP tadi. Di sini ada P atau proporsional, ada integral atau integrator, D atau derivatif. Nah, di sini ada penjelasan kontrol PID time proportional. Nah, kontrol PID mengatur proporsi waktu on off atau duty cycle berdasarkan besar kesalahan. Jika suhu jauh dari set point, waktu on lebih lama. Nah, jika mendekati set point, maka waktu on off mendekati seimbang. Nah, jika di atas set point, waktu off lebih lama, begitu. Nah, karena output berupa pulsa relay, sinyal dikirim dalam bentuk on off, kemudian berulang dengan frekuensi yang tinggi sehingga mendekati kontrol kontinu. Nah, hasilnya apa? Hasilnya overshoot lebih kecil dan suhu lebih stabil dibanding kontrol on off biasa, begitu. Nah, kemudian di sini ada grafik kontrol on off sesuai dengan nanti video di akhir, karena dia cara pengambilan data secara umumnya. Di sini kita sudah melakukan praktikumnya, dan ini adalah grafik-grafik kontrol on off yang telah kita lakukan. Yang pertama, on off satu suhu. Grafik percobaan di sini itu menunjukkan suhu yang naik dan turun berulang di sekitar set point dan membentuk gelombang seperti gigi gergaji atau zigzag akibat proses on off-nya. Kemudian tadi nasi 1, 2, nasi 3 dan 4 bersama nih, naik dan turun, dan ini naik dan ini steady state gitu. Nah, di sini adalah grafik kontrol PID-nya. Pada suhu 50, I-nya 10, I-nya atau I-nya 0 dan D-nya 0, ini menghasilkan grafik seperti ini. Naik dulu baru turun gitu. Nah, pada suhu 50, I-nya 20, I-nya 0 dan suhu D-nya 0, itu menghasilkan grafik seperti ini. Lebih rapi grafiknya gini. Gitu. Nah, kemudian ada hasil ketiga dengan suhu 50, P-nya 30, I-nya 0 dan D-nya 0, ini menghasilkan grafik begini. Melebihi set point-nya 50. Nah, di sini juga ada suhu 50, P-nya 30, I-nya 20 dan D-nya 0, maka menghasilkan grafik seperti ini. Ini sepertinya mirip-mirip ya, cuman ada sedikit perbedaannya gitu. Nah, kemudian ada suhunya sama 50, P-nya 30, I-nya 30 dan D-nya 0, grafiknya seperti ini. Nah, begitu. Kemudian ada di suhu 50, P-nya 30, I-nya 40 dan D-nya 0, begini grafiknya. Ini agak naik di akhirnya gitu. Nah, yang ketujuh sama juga grafiknya mirip-mirip. Yang perubahan pasti namanya on off-nya begini. Oke. Dan yang terakhir, grafik percobaan kurva respon yang halus dan cepat menuju nilai set point tanpa osilasi besar di sini. Gitu. Ini adalah di suhu 50, I-nya 30, I-nya 20 dan D-nya 40. Nah, kemudian sudah sampailah kita di akhir kesimpulan dari percobaan sistem kendali temperatur menggunakan Autodesk TK4S dan 4R dapat disimpulkan bahwa sistem kendali berperan penting dalam menjaga kestabilan suhu sesuai dengan nilai set point yang diinginkan. Nah, pada open loop pengendalian dilakukan tanpa umpan balik sehingga hasilnya kurang akurat dan tidak mampu menyesuaikan perubahan. Sedangkan pada sistem closed loop tadi atau loop tertutup terdapat feedback atau umpan balik dari sensor yang membuat sistem mampu memperbaiki kesalahan secara otomatis dan menghasilkan respon yang lebih stabil. Nah, pada hasil kontrol on off dengan histeresis itu bekerja sederhana, namun menghasilkan osilasi suhu di sekitar set point akibat proses nyala mati pemanasnya. Dan sementara itu pada kontrol PID atau time proportional memberikan respon yang lebih halus, cepat, dan cepat mencapai keadaan lunak dan memiliki overshoot yang lebih kecil. Nah, dengan demikian pengendalian PID terbukti lebih efisien dan stabil untuk menjaga suhu dibandingkan dengan kontrol on off biasa dengan histeresis begitu. Nah, ternyata kita sudah di penghujung materi pada hari ini.
Dan teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan aku sampai akhir. Nextnya kita akan aku akan menampilkan video tentang pengambilan data secara manualnya di real life-nya gitu. Tadi kan teorinya dan grafiknya udah muncul. Nanti kita akan lihat gimana sih caranya. Jangan lupa ditonton ya, jangan di skip-skip. Ingat. See you. Nah, berikut ini adalah cara wiring dan pengambilan data secara manualnya. Di situ tertera di papan tulis adalah gambar rangkaian yang harus kita rangkai. Nah, berikut ini adalah tutorial merangkai atau wiring sesuai dengan yang di papan tulis tadi. Tolong saksikan dengan seksama dan ikuti caranya dari awal sampai akhir ya. Nah, ketika sudah selesai wiring, kita masukkan lampu atau pemanas ke dalam modul, seperti yang saya lakukan di video tersebut. Dan pastikan lampunya terpasang secara kencang dan benar. Lalu masukkan kabel powernya dan hubungkan kabel powernya ke stop kontak. Lalu kita tutup lampu dan sensornya. Nah, setelah itu kita cek wiringnya apakah sudah benar. Lalu kita klik on dan maka modul akan menyala. Oke, kita tunggu dan lampu akan menyala. Nah, setelah itu ini adalah proses pengambilan data secara manual. Di sini kelompok kami menggunakan timer stopwatch di HP untuk misal suhunya berubah di detik keberapa, maka timernya akan dipencet begitu. Lalu data tersebut akan dimasukkan ke dalam Excel dan dibuat grafik begitu.
Nah, setelah kita selesai melakukan pengambilan data pada modul secara manual, di sini kita lihat di Excel-nya sudah ditambahkan data-datanya, dan ini adalah grafiknya. Ini pada on off 50 HSYS 5 dan sampai HSYS 5 di on off-nya 60. Kemudian ini adalah data dari PID-nya, kontrol PID. Kalau tadi kontrol histeresis, kalau sekarang PID. Nah, ini ada 4 tabel data yang berisi waktu dan suhu di sini. Nah, ini adalah grafik yang dihasilkan. Dan selesai.